Di kelompok 9 di sini saya akan membahas kasus tentang matriks. Pertama-tama perkenalan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Wasita. Habis itu di sini ada Naval Rifki Asfar sama Denny Eka Putra. Selanjutnya kita ke pendahuluan dulu. Misalkan kita memiliki sebuah perusahaan yang menjual 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C. Perusahaan tersebut ingin menghitung keuntungan dari penjualan produk-produk tersebut menggunakan sistem persamaan linear. Untuk itu, mereka menerapkan persamaan-persamaan dalam bentuk matriks. Dalam sistem persamaan linear, matriks koefisien mengandung koefisien dari variabel-variabel yang ingin kita cari nilai-nilainya, yaitu X, Y, dan Z. Di sisi lain, matriks di sebelah kanan berisi hasil penjual produk A, B, dan C. Untuk menemukan nilai-nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut, kita dapat menggunakan metode determinan. Jika determinan dari matriks koefisien tidak sama dengan 0, itu berarti sistem persamaan linear memiliki solusi yang unik. Selanjutnya ke materi. Matriks adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai persegi panjang berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun matriks disebut sebagai unsur atau elemen. Umumnya, matriks berada di dalam tanda kurung dan dinyatakan sebagai huruf kapital. Sementara itu, unsur atau elemen dinyatakan sebagai huruf kecil serta memiliki indeks. Indeks tersebut menyatakan letak baris dan kolom unsur. Baris adalah susunan angka yang arahnya horizontal atau mendatar, sementara kolom adalah susunan angka yang arahnya vertikal. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C, dan seterusnya. Sedangkan anggota dinyatakan dengan huruf kecil. Ukuran dari matriks dijelaskan dengan menyatakan bahwa jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom, atau biasanya disebut dengan ordo. Anggota dari suatu matriks dapat pula dinyatakan dengan huruf kecil yang berindeks ganda atau disebut AMN. Dengan indeks pertama menyatakan di baris nama anggota itu terletak dan indeks kedua menyatakan di kolom mana anggota itu terletak. Habis itu di sini bentuk umum matriks. Contoh, di sini ada A sama dengan A1, A2, dan seterusnya. Matriks di atas dapat dituliskan dengan A sama dengan M kali N, yaitu matriks A berukuran M kali N, dengan keterangan sebagai berikut. A sama dengan nama suatu matriks, M sama dengan banyak baris pada matriks, N banyak kolom pada matriks, M kali N order suatu matriks. Selanjutnya akan dibahas sama Naval Rifki. Izin masuk. Menyelesaikan SPL dengan metode Cramer. Metode Cramer adalah metode untuk penyelesaian persamaan linear dengan bantuan determinan. Jika persamaan linear yang terdiri dari n persamaan dan n variabel yang tidak diketahui dinyatakan AX sama dengan B dan determinan A tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut mempunyai penyelesaian di mana AJ adalah matriks yang diperoleh dari mengganti kolom ke J pada matriks A dengan elemen pada matriks B. Next. Ini langkah-langkah untuk aturan Cramer. Yang pertama ada ubah SPL ke dalam bentuk matriks. Yang kedua ada tentukan determinan utama dari dan cari determinannya. Yang ketiga tentukan matriks koefisien X, Y, Z dan tentukan determinannya. Yang keempat gunakan konsep menyelesaikan SPL dengan metode Cramer. Ini contoh soal ya. Tentukan solusi dari SPL berikut ini menggunakan metode Cramer. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Diubah ke matriks AX sama dengan B. Ini kan jadi 1 min 2, 1, 3, 1 min 2, 7 min 6,
min 1 itu X, Y, Z sama dengan 6, 4, 10. Lalu dicari determinannya dengan metode Sarus. Jadi kayak 1 kali 1 kali min 1 itu kan min 1. Lalu ada min 2 kali min 2 kali 7 terus 28 kali 1 kali 3 kali min 6 min 18 dan seterusnya, maka ditemukan hasil min 16. Lalu dicari determinan dx nya itu dengan cara ini 6410 yang ditaruh di depan tahun 1. Jadi 6410, jadi 6 min 21 4 1 min 2 10 min 6 min 1. Nah itu determinannya dicari dengan metode Sarus juga. Jadi 6 kali 1 kali min 1 kan hasilnya min 6, terus ditambah min 2 kali min 2 kali min 10 kan plus 40. Terus ada 1 kali 4 kali min 6 itu min 24. Nah untuk ini ya kayak 10 kali 1 kali 1. Sorry Ki. Balik ya. Gue salah lihat ya. Ura. Sorry. Ulang lagi dari awal. Enggak kan? Udah nggak apa-apa. Ini nggak usah di-cut, coba biar kita nggak ada settingan gitu. 12 kali 2 24 tuh. 44 ngapa nih? Apa lu beli bendera Pokemon aja ya apa? CF kemarin. Salah bini Rossi. 12 kali bener coy, ini balik aja. Bener balik aja ya. Balik aja lu ngitungnya dari belakang. Ya nggak bintang-bintang banget tapi ya lumayan dari contoh kalau dari akhirnya lima kan Busquets Messi kan ketemu Messi ke Amerika. Bandung 10 tuh berapa kali apa? 10 kali 1 kali 1. Itu yang pertama ya, yang benar naik ya. Yang kedua. Iya, gue tahu yang turun ya. Iya, yang silang ke atas. Iya. Apaan Den? Lu nyari nanya ini? Iya. Di CF tuh dia. Hah? Di CF. Kapan? Kenapa? Bener gak itu? Bener. Jadi kurang 8 aja. Dari awal lagi. Ke sini. DX ini dari DX ya. Dari DX itu jadi ini CJ kan 410 nih. Dimana ditaruh di kolom 1. Jadi 6 min 2 1 4 1 min 2 10 min 6 min 1. Nah, ini dari determinan DX itu pakai metode Sarus. Jadi min 6 dikali min 1 dikali min 1 itu hasilnya min 6 tambah 2 kali min 2 dikali 10 40, lalu di 1 dikali 4 kali min 6 itu kan min 24. Nah dikurang 2 kali min 2 dikali 10. Enggak 10 kali 1 kali 1 maksudnya. Nah terus min 6 kali min 2 kali 6 kali min 1 kali 4 kali min 2. Lalu kan ini 10 dikurang 90 maka hasilnya min 80 dx nya. Nah, untuk mencari dy nya sama, tapi di sini kolom 2 nya diubah 6410 jadi 161 34 min 2 7 10 min 1. Pakai metode Sarus juga 1 kali 4 kali min 1 kan min 4. Lalu ada 6 kali min 2 kali 7 min 80. 1 kali 3 kali 10 30 terus dikurang 7 dikali 4 kali 1 min 18 10 kali min 2 kali 1 min 20 min 1 kali 3 kali 6 terus 28 ya kan min 8 tambah 10 kalian dekat min 48. Nah
nyari DG-nya itu juga sama, tapi di sini kolom 3 yang diubah. Jadi 1 min 26, 3 1 4, 7 min 6 10. Nah determinan dia sama kayak metode Sarus. 1 kali 1 kali 10, 10 min 2 kali 4 kali 7. Min 2 kali 4 kali 7. Bener gak sih ini? Kata lu udah yang tadi emang minus 90 ya? Kan ada plus 72. Plus 72. Lihat dah. Masih. Yang mana? Yang sebelumnya. Itu yang minus 90. Iya. Lihat atas plus 72, cok. 10 tambah 72 berapa? Minus 10 lah. 10 tambah 72. 82. 82 kurang 8. Nah. Gimana? Bener kurang 8 gak kenal. Lihat ya. Ya sih. Itu plus 72. 82. 8. Yang terakhir itu plus 8 tuh, bukan min 8, sorry. Salah ketik. Minus 1 kali, ya minus 1 kali 4 kali, harusnya kurang tetep kan. Bener deh, plus. Bener plus. Iya ya, min. Ya udah ulang betul dari situ. Itu jadi minus 90. Nggak apa-apa lah itu. Langsung Kita next tetap aja. kan. Ya. Betul yang tadi tuh bentuk spell tuh. Menurut yakin. Hah? Ya. Bentar. Udah apa yang ada yang tadi aja, Cok. Dia karakteristiknya kuahnya kering. Cuma kalau bentuknya Tadi ada per ekspor saya nggak baga foto pak? Hah? Baga foto? Nggak ngomong temen gue. Min 2 kali 4 kali 7, 4 kali 7 24. Sama kali 3 kali kayak benar itu sama 7 kali 1 kali 6. Udah biar cepet gak usah di-transport lagi kayaknya udah tau. Udah mendingan langsung gas aja tuh. Itu agak makan waktu tuh. Gasin aja. Ih. Empat 24 10 32 2 kali 3 Benar udah. ini tambah Ki lanjut Ki. Ki Rifki. Di sini. Ya di sini. Nah DG-nya itu kolom 3-nya diubah 6 4 10 jadi 1 min 26 3 1 4 7 min 6 10. Yang determinan menggunakan metode Sarus. 1 kali 1 kali 10 10 min 2 dikali 4 kali 7 dan 56 6 kali 3 kali min 6
108 dikurang 7 dikali 1 kali 6 42 terus saya min 6 kali 4 kali 1 dengan jadi pas 24 karena min kan harusnya dikurang min 24 ada 10 kali 3 kali min 2 min 30 min 60 iya kan min iya gak sih? Bisa plus dong 60 Itu 80 bagi min 16 itu harusnya plus 5. Nah itu udah plus 5. ini cowok yang 60 kan 10 kali 3 kali 2 min 60 kan ini kan dikurang 10 dari 40 kan kurang tuh iya gak sih? Ini kan bisa plus 24 nih, plus 24 kan kali 6 dikali 4 kali 1 kan 24 min 24 tuh jadi 42 dikurang min 24 jadi kan plus Min 40 terus jadi ini pas 60 gak sih? Jadi 10 kali 3 kali min 2 kan kurang min 60 itu dia min doang tau. hah? Min doang. Mana doang ya? 8 kan min 42. Min 42 plus 24 berapa? Enggak, gue masih nyari ininya determinannya dari 10 kali 3 kali min 2 itu min 60 Ya bener min 60. emang ada kurangnya kan 24 dikurang Kan ditambah cok. ditambah ya? Kurang cok Tambah. Itu kurang ya. Ditambahnya harusnya determinan itu ditambahin semua. emang Iya. 42 plus 24 plus 24 bener. kan Plus 24 bener plus 24. di 1 harusnya min kan min 6 dikali 4 kali 1 kan harusnya min kalau Iya min harusnya itu. min kan Min itu harusnya min 2. Nah yang atas 42 doang cok. Nah udah gitu. Nah itu dikurang 42 dikurang itu kirimnya jangan ditambah kok. Dikirim 42 kan ada plus tuh jadi ganti jadi min. Enggak yang itu tuh tengah-tengah nah itu ya, udah ganti min udah. Kok jadi pas 42 ya? Gue nggak ngerti gimana. Apa? Nah kan hasilnya kan min 42 nih, yang 42 dikurang 24 dikurang. Nah kan hasilnya min 42 kan dikurang min 42 min 24 berapa? hah? 42 min 24 itu bisa 18 ya benar. Iya benar. 18 jadinya min 24 dong harus bawahnya nggak bukan plus. Oh iya min ketemu min jadi plus ya benar ya. Ya benar ada lanjut. Lanjut. dari mana gue lanjut? Dari yang Dari D aja sih. 24. Dari sama dengan lo sama dengan 10 dikurang 56 dikurang 108 dikurang 30 42 dikurang 24 dikurang 60 jadi kan min 194 ditambah 42 hasilnya min 122 112 salah maksudnya jadi X sama dengan determinan X per D determinan X dari min 80 per determinan min 16 sama dengan 5 boleh nyari Y nya DY determinan jadi determinan Y min 48 per min 16 sama dengan 3 itu nyari Z DX per D. Nah ini maksudnya DZ per D sama dengan min 112 per min 16 sama dengan 7 jadi himpunan penyelesaiannya X sama dengan 5 Y sama dengan 2 Y sama dengan 7. Oke lanjut penyelesaian kasus izin masuk. Penyelesaian kasus misalkan terdapat sebuah perusahaan dengan 3 jenis produk yang dijual yaitu A, B, dan C. Untuk memperhitungkan keuntungan dari penjualan produk-produk tersebut, perusahaan menggunakan sistem persamaan linear.
persamaan linear tersebut dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Matriks 2, 3, 1, 1, min 2, 2, 3, 2, min 1, X, Y, Z sama dengan 150, 120. Dalam persamaan tersebut, matriks koefisien di sebelah kiri adalah matriks yang terdiri dari koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Matriks di sebelah kanan adalah matriks yang berisi hasil dari penjualan produk A, B, dan C. Ya, lanjut. Oke, untuk mencari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan tersebut, kita dapat menggunakan metode determinan. Jika determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear memiliki solusi yang unik. Seperti berikut, langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut. Pertama, hitung determinan matriks koefisien menggunakan metode Sarus di sini. Ya, sama dengan 2 plus 18 plus 2 dikurang 3 min 8 buka kurung 3 min 8 plus 3 dalam kurung sama dengan 22 plus min 2, jadi sama dengan 20 determinannya. Ya, lanjut. Penyelesaian yang kedua, hitung determinan untuk variabel X. Dx sama dengan 150 menggunakan metode Sarus lagi yang tadi. Jadi sama dengannya langsung dalam 100 plus 720 plus 100 tutup kurung dikurang dalam kurung 120 kurang 400 plus 150 tutup kurung sama dengan 920 plus min 130 atau dikurang min 130 ya, sama dengan 790. Yang ketiga, hitung determinan untuk variabel Y. dy sama dengan menggunakan metode Sarus lagi di sini, dalam kurung min 100 plus 600 plus 120 tutup kurung dikurang dalam kurung 150 dikurang 480 plus 100, yang dimana hasilnya 720 dikurang 630 sama dengan 90. Ya, lanjut. Yang keempat itu hitung determinan untuk variabel Z. dy sama dengan pakai metode Sarus lagi di sini 240 min 240 dari itu ya 2 min 2 dikali min 1 dikali 120 seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, min 240 plus 450 plus 200 kurung plus 300 min 200 dikurang 200 dikurang 360, ini sama dengan 410 dikurang 260, hasilnya sama dengan 150. Yang kelima itu hitung nilai X, Y, dan Z menggunakan rumus yang sebelumnya. X sama dengan dx per d, jadi sama dengan 790 per determinannya 20, jadi sama dengan 79 per 2. Untuk yang Y sama dengan dy per d, 90 dibagi 20, jadi sama dengan 9 per 2. Untuk yang Z sama dengan dx per d, 150 per 20 dengan 15 per 2. Ya, lanjut. Setelah kita menghitung nilai determinan dan menggantinya ke dalam rumus di atas, kita dapat menentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Oke, harap dicatat ya bahwa jika determinan matriks koefisien D sama dengan 0, sistem persamaan linear tidak memiliki solusi yang unik. Oke. Dalam kasus tersebut, kita memiliki perusahaan yang menjual 3 jenis produk A, B, dan C dan menggunakan sistem persamaan linear untuk menghitung keuntungan dari penjual produk-produk tersebut. Persamaan linear tersebut diwakili dalam bentuk matriks dengan matriks koefisien berisi koefisien dari variabel X, Y, dan Z dan matriks hasil beri hasil penjualan produk A, B, dan C. Untuk dapat mencari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan tersebut, kita dapat menggunakan metode determinan. Jika determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0, sistem persamaan linear memiliki solusi yang unik. Namun jika determinan sama dengan 0, sistem persamaan linear tidak memiliki solusi. Sekian dari presentasi mengenai kasus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.